Anda menjadikan hantu Yesus sujud pada bapa iblismu, lalu diurapi oleh roh setan yang wujudnya seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Akal ya, di channel kesayangan kita, Hidayah Mualaf Channel. Channel yang mengedukasi dan menghibur. Channel di mana Oten yang datang untuk belajar akan pulang membawa ilmu, sedangkan Oten yang datang kejang-kejang akan makan tak sedap, tidur pun tak sleeping ya. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sebenarnya apa pandangan Yesus terhadap Trinitas ya. Apa sebenarnya pandangan Yesus terhadap Kristen sekarang atau Kristen mainstream ya tentunya. Karena kita tahu banyak orang yang mengaku sebagai Kristen. Ada yang mengaku sebagai penyembah Yesus doang, ada yang menyembah kepada Bapa doang, ada yang mengatakan tiga seikat ya. Jadi banyak sekali aliran-alirannya dan nggak bisa kita pungkiri bahwa yang mainstream ya atau yang mayoritas adalah penyembah Trinitas. Karena Katolik itu masih yang paling besar di antara semua Kristen, dan Katolik adalah Trinitas. Jadi bisa dikatakan Kristen sekarang itu mayoritasnya atau corak utamanya, mainstreamnya itu adalah Trinitas. Terus bagaimana sebenarnya pandangan Yesus terhadap ajaran Kristen sekarang ya? Apakah sesuai dengan keinginan dia, atau sebenarnya orang Kristen sekarang ini udah melenceng? Ya, apakah sudah melenceng atau masih sesuai dengan pengajaran Yesus? Kita akan menyimak ya ulasan hal tersebut dari seorang pendeta yang very clear ya, yang sangat jelas dan lugas dan mantap dalam menjelaskan sebenarnya bagaimana Yesus menyikapi ya, bagaimana pandangan dari Yesusnya terhadap orang Kristen zaman now. Apakah Yesus senang atau Yesus malah membenci ya, sangat membenci orang-orang yang mengaku sebagai pengikutnya tetapi malah melencengkan ajarannya. Kalau kita yang ngomong, kita sebagai umat muslim yang ngomong, biasanya oten-oten susah dengar. Ya, susah mendengarkan, mereka tetap nggak mau. Tapi kalau pendetanya yang ngomong, mudah-mudahan oten-oten ini jauh lebih bisa berpikir, bisa menerimanya ya, dan bisa menggunakan akalnya untuk menyaring kira-kira benar nggak apa yang disampaikan oleh pendeta yang very clear ini. Oke, kita simak dulu bagaimana pendapat pendeta HTD terhadap Yesus, ya, apakah Yesus senang atau Yesus malah benci? Silakan menyaksikan. begini judulnya. Yesus sangat membenci Tritunggal. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya melanjutkan tayangan ini kembali saya menyampaikan ya, cek saja jika kita tidak memposisikan secara benar ya, tidak memposisikan secara benar Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus itu kan seharusnya Allah, seharusnya Tuhan ya. Tuhan pasti disembah, Allah juga pasti disembah. Tidak mungkin Tuhan masih sujud pada Allah, kan tidak mungkin ya. Jika Anda salah memposisikan itu, maka Anda tidak menjadikan Yesus itu Tuhan, tetapi hantu ya. Sama persis dengan ketika murid-murid pas Yesus bangkit, tiba-tiba Yesus ini bisa nembus dinding masuk ke kamar. Mereka berpikir ini arwah, ini hantu. Ya, salah memposisikan Yesus yang roh dikira arwah, dikira hantu. Sama, Anda yang salah memposisikan Yesus, mestinya Yesus itu Tuhan, tapi Anda posisikan Tuhan sujud pada Allah, pada Bapamu itu, kemudian jadi anak, jadi putra, maka menjadi hantu Yesus, bukan Tuhan Yesus yang sujud pada Bapa iblismu itu. Cek saja. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS ya. Yesus sangat membenci Tritunggal. Tritunggal itu ya, tiga tapi satu ya, satu tapi tiga.
3 istri dalam satu rumah, 3 penumpang dalam satu mobil, 1 ikat bayem isi 3, ya, dan lain sebagainya. Ya, ya, Allah adalah roh. Ya, Yohanes 4 ayat 24. Tuhan adalah roh. 2 Korintus 3 ayat 17. Kristus adalah Mesias, adalah roh. Roma 8 ayat 9. Ya, jadi tidak pernah ada Allah itu pribadi. Pribadi tidak pernah ada, hakikat tidak pernah ada, apalagi pribadi, hakikat, banyak banget istilahnya. Yesus sangat membenci Tritunggal. Ya, ya. Kita cari perkataan langsung Yesus, ya. Jangan perkataan malaikat, jangan perkataan penulis Alkitab. Perkataan langsung Yesus, ya. Matius 19 ayat 17. Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Satunya pakai S huruf besar. Berarti hanya satu yang baik. Satu itu artinya Allah. Jadi Allah satu apa 5 apa 3 apa 4 apa 2? Satu. Matius 23 ayat 9 dan 10. Satu Bapamu yaitu Dia yang di surga. Dia yang di surga siapa? Allah. Lah Bapa itu apa? Bapa panggilan untuk Allah. Ya, ingat nickname untuk Allah itu Bapa. Tetapi yang ada di surga siapa? Allah. Ya, yaitu Dia yang di surga. Dia itu Allah. Satu pemimpinmu yaitu Mesias, ya. Mesias itu artinya Allah. Roma 9 ayat 5. Anda mau bolak-balik, putar-putar, tetap aja Allah itu satu. Allah itu Yesus, Allah itu Mesias, Allah itu Kristus, Allah itu Tuhan. Ya, Yesus sangat membenci Tritunggal, ya, yang mengatakan bahwa Allah itu pribadi. Allah itu roh. Yang benar itu Allah itu roh, Tuhan itu roh, Kristus itu roh, Mesias itu roh. Ya, hari ini Anda percaya Yesus Kristus? Percaya Pak? Berarti harus Yesus itu roh dong. Nah itu Pak, kami nggak percaya Pak. Ya. Yohanes 8 ayat 50. Tetapi aku tidak mencari hormat bagiku, ada satu yang mencarinya, S-nya huruf besar, ya. Dan dia juga yang menghakimi. Satu S huruf besar ini sama dengan satu S huruf besar di dalam Matius 19 ayat 17. Siapakah dia? Allah. Jadi Allah itu satu apa 3? Satu. Ya. Jangan berdalih lagi 3 tapi 1. Nggak ada itu. Ya, tidak ada Allah kok apa rombongan gitu. Allah kok rombongan, ya. 3 tapi 1 itu kan belum babak final, Pak. Mestinya babak final cari Allah, ya. Pesertanya adalah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya, dipilih satu Allah. Ya. Ada aja ya. Yohanes 17 ayat 3, engkau satu-satunya Allah yang benar. Siapakah engkau? Bapa, yo salah, ya. Engkau adalah yang mengutus Yesus. Siapa yang mengutus Yesus? Yohanes 6 ayat 29. Allah. Yesus telah diutus Allah. Ya, jadi engkau itu bukan Bapa, ya. Yohanes 17 ayat 11 dan 22. Kita adalah satu. Anda yang sering mempermasalahkan kata kita huruf besar, kata ganti Allah adalah satu. Kita itu kan ada di Kejadian 1 ayat 26, Kejadian 3 ayat 22, terus yang itu yang Menara Babel itu juga pakai kita, ada beberapa lagi, ya. Itu perkataan langsung Yesus. Jadi Yesus sangat membenci Tritunggal. Allah itu satu, nggak pernah ada ngomong 3 tapi 1. Tritunggal juga percaya Pak Allah itu satu, tapi 3 pribadi itu Dia yang dibenci Yesus. Ya, itu hasil ngarang dari anusnya orang Tunisia. Ada yang bilang Tunisia, ada yang bilang Ethiopia. Tertullianus. Gereja-gereja ini mengimani anusnya orang Ethiopia. Anus kok diimani loh. Ya. Tidak pernah ada Allah kok 3 tapi 1. Kalau 1 ya katakan saja 1 ayat Alkitab menulis 1. Bahasa Inggrisnya one, bukan oneness, bukan unity God, bukan unitarian, bukan trinitarian, bukan taritarian. Jadi God is
one, bukan oneness, bukan Unitarian, bukan Trinitarian, bukan oneness juga, bukan unity God. Ya, God is one. Oke, ini kata Yesus langsung dari perkataan langsung Yesus. Nah, sekarang kalau bukan dari Yesus, misalnya dari rasul-rasul banyak ya. Roma 3 ayat 30, satu Allah. Roma 10 ayat 12, Allah yang satu, ya. Itu adalah Tuhan. Roma 16 ayat 27, Dia, Yesus Kristus, satu-satunya Allah. 1 Korintus 8 ayat 6, satu Allah, satu Tuhan. 1 Korintus 12 ayat 4 dan 3, satu roh, kan Allah itu roh, Tuhan itu roh ya. Efesus 2 ayat 8 juga sama ya, satu roh ya. 1 Korintus 12 ayat 5, satu Tuhan. Tuhan juga satu ya. Efesus 4 ayat 5 juga satu Tuhan. Efesus 4 ayat 6, satu Allah. Ibrani 2 ayat 11, berasal dari satu, S-nya huruf besar, ini sama dengan Matius 19 ayat 17, berarti ini dari Allah. Kemudian Yohanes 2 ayat 19, satu Allah. Ya, setan percaya satu Allah, Tritunggal malah percaya tiga Allah. Tritunggal kalau kamu dikasih ayat Alkitab tetap bandel, dikasih khotbah tetap bandel. Coba kamu tanya sama setan. Setan, Allah ada berapa? Allah itu satu. Ya, Anda lebih rendah dari setan. Tritunggal itu lebih rendah dari setan. Makanya Yesus sangat membenci Tritunggal ya. Allah itu satu. Setan aja juga percaya Allah itu satu. Lah kok kamu percaya tiga tapi satu? Ya. Yudas 1 ayat 4, satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Galatia 3 ayat 20, Allah adalah satu. Siapa yang bilang kesatuan? Salah ya. Yesus sangat membenci Tritunggal. Clear? Jadi Allah itu pasti satu. Pasti roh. Pasti maha hadir. Ibrani 4 ayat 13. Ya, Yeremia 2 Yeremia 23 ayat 24. Melingkupi seluruh jagat raya. Makanya Kisah 7 ayat 49, langit adalah tahtaku, bumi tumpuan kakiku. Ya. Anda sudah dengar ya, Allah itu esa. Esa itu artinya satu. Soal kalian masih ngotot, tegar tengkuk, itu urusanmu, binasa kamu. Ya. Kalau mau selamat, sembah Allah yang benar. Siapa? Allah yang esa. Yesus Kristus. Juru selamat kita harus Allah yang esa, Yesus Kristus. Tuhan kita harus Allah yang esa, Yesus Kristus. Yudas 1 ayat 25. Sejak kapan Pak? Sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Clear? Ya. Sebelum mengakhiri tayangan ini, kembali saya mengingatkan Anda yang salah memposisikan Tuhan Yesus, Tuhan tetapi masih sujud pada Allah ya. Anda membuat Yesus yang Tuhan itu menjadi hantu Yesus, persis sama dengan murid-murid yang salah memposisikan. Ketika Yesus bangkit tiba-tiba bisa tembus dinding masuk kamar. Dikira oleh murid itu arwahnya Yesus, hantu Yesus, persis karena salah memposisikan. Ya. Allah yang roh dibilang arwah, ya. Yesus yang Allah dibilang putra. Yesus Tuhan dibilang Tuhan itu bukan Allah. Tuhan masih sujud pada Allah. Anda menjadikan hantu Yesus sujud pada bapa iblismu. Lalu diurapi oleh roh setan yang wujudnya seperti katak, ya. Ya, makanya katak itu lambang kutuk, ya. Terkutuk, ya. Ya, cek saja. Ya, udah jelas ya bagaimana Yesus itu ternyata sangat membenci ajaran Trinitas. Dia nggak pernah mengajarkan Trinitas, tetapi Trinitas tersebut dieksegesis oleh bapak-bapak gereja, terutama saat konsili Nisea. Kalau sejarahnya, teman-teman bisa cari referensi yang lebih lengkap, bahkan di channel HMC, sebelumnya saya pernah bahas ya, walaupun konten tersebut nampaknya sudah saya hapus, karena waktu di Smonet dulu. Kita udah bahas jelas itu ya, dari konsili-konsilinya, konsili pertama, konsili kedua, bahkan sudah jelas bahwa saat itu terjadi peperangan antar denom. Ya, antar denom itu terjadi peperangan dan pemenangnya ya Trinitas, mau gimana lagi.
mereka lah pemenang dari peperangan antar denom tersebut, sehingga diputuskan denom yang resmi digunakan oleh Kristen zaman dulu adalah Trinitas, 3 seikat ya, 3 seikat. Aduh, nanti kalau saya ngomong nanti dianggap sebagai penistaan pula ya, mending nggak usah ngomong terlalu panjang, teman-teman udah dengar dari pendeta HTD alias pendeta very very clear ya. Dan apa yang disampaikan oleh pendeta ini ternyata banyak juga yang disetujui oleh orang-orang Oten lainnya. Terbukti bagaimana pemahaman Yesus only atau oneness ini sekarang berkembang dengan sangat kencang. Bahkan di antara beberapa denom, oneness ini yang paling banyak pertumbuhannya, paling besar pertumbuhannya, paling banyak jemaatnya ya, setelah Trinitas tentunya. Setelah Trinitas mereka yang paling banyak karena orang-orang yang punya pengalaman pribadi, terutama para murtadong ya, murtadong odong-odong ini yang punya pengalaman ketemu Yesus, dijamah Yesus, ya tidur bareng Yesus, makan bareng Yesus, itu rata-rata pemahaman mereka itu Yesus only. Mereka menganggap Yesus itulah Tuhan sebenarnya. Jadi Bapa itu menjelma jadi Yesus dan Yesus itulah Tuhannya itu. Ya. Jadi pengalaman mereka membuat mereka tuh percaya hal tersebut sehingga ya Trinitas itu dibuang ke tong sampah sama mereka. Ya, teman-teman bisa lihat murtadong-murtadong itu rata-rata, bukan rata-rata sih, hampir semua itu pemahamannya adalah oneness. Jadi ya kita doakan sajalah semoga apa yang dicita-citakan pendeta HTD yaitu gereja-gereja sesat, gereja-gereja yang masih menganggap 3 adalah 1 itu bisa cepat-cepat punah, dijual dan dibeli untuk jadi masjid ya. Bahkan pendeta HTD mendukung gereja-gereja seperti itu untuk dijual dan berubah saja jadi masjid, lebih bagus daripada sesat, daripada menyembah kepada bapa setan ya. Dibilang kalau menyembah kepada bapak yang nggak jelas ya itu setan gitu kan. Setanlah bapamu, ada ditulis memang di Alkitab. Setanlah bapa dari kalian. Ya, jadi menyembah kepada setan. Dan ternyata Yesus sangat marah ya. Mungkin karena pendeta HTD ini bisa komunikasi, ya bisa ketemu langsung dengan Yesus, karena memang orang-orang oneness ini atau Yesus only ini banyak yang bisa berjumpa pribadi lepas pribadi dengan Yesus. Jadi pengajaran mereka tuh dari Yesus langsung. Sama seperti saat saya ngomong sama Niken. Ken, kenapa kamu yakin pengajaran kamu yang benar? Oh, karena saya langsung dari Yesus. Kalau mereka dari bapak-bapak gereja, mereka dari pendeta, dari belajar-belajar autodidak. Kalau saya enggak, saya malamnya diajari langsung oleh Yesus. Yesus yang ngomong. Jadi yang bisa saya sampaikan ini ya paling benar gitu. Yang bisa saya sampaikan ini sesuai dengan pengalaman, dia bilang kan. Pengalaman dia yang diajarkan langsung. Sehingga mereka pede. Bahkan bertemu dengan paus sekalipun, ya, berdebat dengan paus sekalipun, mereka berani. Paus Fransiskus itu ya cuma manusia. Sedangkan mereka nih orang-orang yang dipilih Yesus karena bisa ketemu dengan Yesus, pengajarannya langsung dari sumbernya ya, bukan dari baca buku, tapi langsung. Ibaratnya ya, kalian baca buku Dan Brown. Ya, kalian baca buku Dan Brown, sedangkan mereka langsung ketemu Dan Brown-nya. Langsung ketemu dan diajari langsung. Ya pasti lebih lengkap mereka, lebih ngerti mereka. Ya, jadi dikatakan bahwa Yesus ini benci sekali dengan Trinitas. Ya, kalau udah benci itu artinya udah nggak udah istilahnya udah tingkatannya udah beda. Ya, bukan mau membiarkan lagi. Kalau udah benci pasti pingin musnahkan. Kalau cuman sekedar nggak pedulin, ya masa bodoh, ya oke lah dibiarkan. Tapi kalau udah benci, pasti Yesus mengusahakan supaya gereja ini tumbang. Dan terbukti, ya Yesuslah yang membongkar aib-aib dari teman-teman Oten kita ya, dari Kosman, Saipudin ya. Sebenarnya tuh Yesus juga turut andil, seperti yang mereka bilang. Tidak ada rambut yang jatuh tanpa sepengetahuan Tuhan atau Yesus, mereka bilang kan. Ya benar, Kosman itu masuk penjara karena Yesus yang mau. Saipudin jadi buronan ya karena Yesus yang mau. Karena gereja-gereja sesat itu, ya gereja-gereja yang menyembah kepada 3 seikat dibilang. Gereja-gereja bangkrut pun ya atas izin Yesus juga. Karena Yesus bosan melihat pengajaran-pengajaran sesat yang sudah mengubah-ubah ajaran murni dari dia. Ya, walaupun yang dibilang sama HTD juga nggak benar juga gitu. Yesus punya pengajaran nggak seperti itu ya. Tapi minimal yang dia katakan ini udah agak benar lah, sedikit ya, semi gitu kan, setengahnya benar, daripada pengajaran yang murni 100% itu salah total ya. Jadi Yesus itu sangat membenci kalian, teman-teman, bertobatlah.
bertobatlah ya. Kalau kalian nggak percaya, ya kalian jumpailah orang-orang yang bisa bertemu langsung dengan Yesus, atau kalian bawa dalam doa juga. Ya, teman-teman Oten, sebelum tidur doa, Yesus, jumpai saya, ya, saya mau bertemu gitu kan, ketemu gitu, nanti ketemu dengan satu makhluk, sosoknya putih ya, jubahnya putih, rambutnya panjang, gondrong, ya, jangan kalian lari, tanya aja Yesus, gitu ya. Jadi kalau nanti kalian ketemu, jangan lari. Ya, kalau mau lebih cepat ketemu, ke kuburan. Nah, ini saran saya nih, kalau mau lebih cepat ketemu sama yang putih, gondrong, ke kuburan. Cepat itu. Ya, cepat ketemunya. Langsung kalian tengah malam jam 1 setiap hari datang ke kuburan, ya, datanglah, datanglah, datanglah Yesus gitu kan. Nanti muncul itu. Sosok yang pakai jubah putih, rambutnya gondrong, panjang gitu. Ya. Jangan lari. Jangan lari nanya, Yesus apakah benar nih pengajaran dari pendeta very very clear kalau Anda membenci Trinitas, Anda membenci dengan gereja saya sekarang gitu. Coba tanyakan gitu. Mana tahu nanti dijawab sama dia, iya gitu kan. Ya, udah dijawab iya, langsung diketokin kepala kalian atau dicekek gitu kan. Kalau dicekek artinya benar gitu. Ya, kalau nanti yang kalian jumpai punya sosok putih, rambut gondrong, tiba-tiba cekek kalian, ya, atau banting kalian, artinya benar. Kalau kalian selama ini sesat, ya, itulah dia benci kan, karena dia benci dibantingnya kalian, dicekek kalian, karena dia benci dengan kalian, karena kalian sudah membuat 3 seikat itu. Nah, jadi kalau ketemu yang gituan dia sampai menyerang kalian, artinya benarlah yang dikatakan pendeta very very clear ya, kalau Yesus membenci ajaran tersebut, sehingga dia menyerang kalian, menyakiti kalian. Nah, kalau dia tiba-tiba ngajak kalian makan, ngajak kalian minum, artinya sesuai. Artinya si pendeta very very clear yang salah. Ya, barometernya gampang. Kalau sosok yang berjubah putih, rambut gondrong itu menyerang kalian, artinya yang kalian lakukan sekarang selama ini salah. Tapi kalau dia ajak kalian makan bakso, ajak makan nasi goreng, ya, artinya kalian sudah di jalan yang benar ya. Tapi kalau mau gampang ketemunya, jangan di rumah. Ya, doa itu jangan di rumah gitu. Kalau doa ketemu sama yang gondrong itu di rumah susah. Ya, jadwalnya padat. Banyak yang mau dijumpai. Walaupun dia bisa kagebusin ya, bisa omnipresent, tapi ada limitnya. Karena jumlah manusia tambah terus. Kalau dulu jumlah manusia cuman yang Kristen cuman 100 juta, 200 juta gampang. Sekarang kan umat Kristen udah 2 miliar. 2 miliar capek coy kagebusin. Jadi jumpailah di tempat-tempat yang mantap ya, karena memang namanya tempat itu kan ada tempat-tempat yang suka didatangi dia. Ya, suka didatangi. Itulah kenapa kalian ke gereja berdoa kan? Karena kalian menganggap di gereja itu dia suka ke sana. Tapi kan gereja hari Minggu aja buka. Hari biasa nggak buka. Jadi kalau hari biasa kalian mau jumpai, jam 1 malam kalian datangi ya, jam 12 sampai jam 3 malam, datanglah ke kuburan. Ya, datanglah ke kuburan, doalah di sana. Biasa muncul itu. Oke? Itulah pengajaran yang bisa saya sampaikan. Silakan kalian tes kalau kalian penasaran gitu kan. Sebenarnya Yesus ini benci nggak sama Tritunggal? Apa benar yang dikatakan HTD ini? Coba dites saja ya. Datang ke kuburan, lakukan hal tersebut. Oke, mungkin itu aja dari saya. Makasih buat teman-teman yang udah nyimak, dan semoga ini bisa menginspirasi teman-teman semua. Dan kalau kalian ada pendapat lain ya, tempat-tempat mana yang bisa berjumpa dengan sosok jubah putih, rambut gondrong ini, yang mana tahu teman-teman punya pengalaman pernah berjumpa, silakan tulis di kolom komentar. Kalau ada pendapat ya, tempat-tempat khusus, silakan juga tulis ya. Kita nanti diskusi hal tersebut. Makasih buat teman-teman yang udah nyimak. Di akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tobat ya, salam tobat. Yuk.